Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi pada materi limit fungsi trigonometri part 3. 3. Penyelesaian limit fungsi trigonometri. Yang pertama, dengan substitusi. Cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan metode substitusi secara langsung dianggap benar jika hasil yang diperoleh terdefinisi. Misal A. Limit 1 plus sin kuadrat X dibagi dalam kurung sin X min cos X kuadrat X mendekati pi per 2 sama dengan X nya disubstitusikan pi per 2 anak-anak, maka diperoleh sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Terdefinisi. B. Limit cos X plus sin X dibagi tangan X mendekati pi per 4. Kita substitusikan X sama dengan pi per 4 ke dalam fungsinya anak-anak. Pembilang diperoleh setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 dibagi tangan pi per 4 adalah 1. Maka diperoleh sama dengan akar 2. Terdefinisi. C. Limit cos 2X dibagi sin X min cos X mendekati pi per 4 sama dengan kita substitusikan X sama dengan pi per 4 dengan bunyi limit hilang, maka diperoleh cos pi per 2 0 dibagi 0. Tidak terdefinisi. Ini adalah bentuk tak tentu, maka diperlukan langkah penyelesaian lanjutan. 2. Dengan modifikasi atau penyederhanaan. Jika cara substitusi diperoleh hasil tidak terdefinisi atau nilainya 0 per 0, maka diperlukan langkah lanjutan, yaitu dengan modifikasi atau penyederhanaan. Misal A. Limit sin 2X dibagi sin 4X mendekati 0. Kita substitusikan ke dalam fungsi X sama dengan 0 anak-anak dengan bunyi limit hilang, maka diperoleh 0 per 0. Nah, ini adalah bentuk tak tentu. Kemudian kita ubah sin 4X menjadi 2 sin 2X cos 2X dan disederhanakan sama dengan limit 1/2 cos 2X X mendekati 0. Sekarang X substitusikan sama dengan 0 dengan bunyi limit hilang, maka diperoleh 1/2 cos 0. Hasilnya adalah 1/2. B. Limit 1 min cos 2X dibagi X sin 2X X mendekati 0. Substitusikan ke dalam fungsi X sama dengan 0. Diperoleh 0 per 0 adalah bentuk tak tentu. Maka 1 min cos 2X kita ubah menjadi 2 sin kuadrat X. Kemudian kita urai dulu anak-anak. Nah, pembilang dikalikan 2X, penyebut juga dikalikan 2X. Dengan teorema limit diperoleh limit 2 sin X per X mendekati 0 kali limit sin X per 2X X mendekati 0 kali limit 2X per sin 2X X mendekati 0, di mana limit 2 sin X per X X mendekati 0 sama dengan 2, limit sin X dibagi 2X X mendekati 0 sama dengan setengah, limit 2X dibagi sin 2X X mendekati 0 sama dengan 1. Jadi sama dengan 1. C. Limit 3X min tangan X dibagi sin 2X X mendekati 0. Kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam fungsi dengan bunyi limit hilang, maka sama dengan 0 per 0.
yaitu bentuk tak tentu. Kemudian pembilang kita faktorkan anak-anak, yaitu 3x kali dalam kurung 1 min tangan X dibagi 3x dibagi sin 2x sama dengan 3/2 kali dalam kurung 1 min 1/3 sama dengan 3/2 kali 2/3. Kita sederhanakan sama dengan 1. 3. Dengan mengalihkan sekawan. Misal A. Limit 1 min sin X dibagi X min pi/2 untuk X mendekati pi/2. Kita substitusikan X sama dengan pi/2 ke dalam fungsi, diperoleh 0/0 dengan bunyi limit hilang. Itu adalah bentuk tak tentu. Maka kita kalikan dengan sekawan, baik pembilang maupun penyebut. Sekawannya adalah 1 plus sin X. 1 min sin kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X, anak-anak. Kemudian kita urai cos X kali cos X. Penyebutnya tetap. Nah, cos X diubah menjadi sin dalam kurung pi/2 min X. Di mana limit sin pi/2 min X dibagi X min pi/2 untuk X mendekati pi/2 sama dengan min 1, dan limit cos X dibagi 1 plus sin X, X mendekati pi/2 sama dengan 0/2 sama dengan 0. Jadi sama dengan min 1 kali 0 sama dengan 0. B. Limit 1 min akar cos X dibagi X kuadrat X mendekati 0. Kita substitusikan ke dalam fungsi X sama dengan 0 dengan bunyi limit hilang sama dengan 0/0. Ini adalah bentuk tak tentu. Kemudian baik pembilang maupun penyebut kita kalikan sekawannya. Sekawannya adalah 1 plus akar cos X. Jadi pembilang diperoleh 1 min cos X. Di mana 1 min cos X sama dengan 2 sin kuadrat setengah X. Nah, sekarang penyebut kita kalikan setengah dalam kurung kuadrat, pembilang juga dikalikan setengah dalam kurung kuadrat. Sama dengan 2 kali 1/4 kali limit sin kuadrat setengah X dibagi setengah dalam kurung kuadrat X kuadrat X mendekati 0 itu 1, dan limit 1/1 plus akar cos X X mendekati 0 itu adalah setengah, sehingga sama dengan 2 kali 1/4 kali 1 kali setengah sama dengan, kita sederhanakan dulu anak-anak, sama dengan 1/4. Diketahui soal sebagai berikut. Jawab. Banyaknya denyut nadi pasien setiap hampir mendekati 2 detik. Artinya T sama dengan 2. Sehingga limit fungsi Ft, T mendekati 2. Kita substitusikan T sama dengan 2 ke dalam fungsi dengan bunyi limit hilang. Maka diperoleh 0/0. Nah, ini adalah bentuk tak tentu. Maka pembilang kita faktorkan. Dan penyebut 1 min cos T min 2 itu sama dengan 2 sin kuadrat setengah dalam kurung T min 2. Kemudian kita sederhanakan dan gunakan teorema limit. Maka diperoleh limit T min 2 dibagi sin setengah T min 2 untuk T mendekati 2 sama dengan 1 dibagi setengah kali limit T min 2 dibagi sin setengah dalam kurung T min 2, T mendekati 2 juga 1 dibagi setengah. Jadi sama dengan 4. Jadi banyak denyut nadi setiap 1 menit itu adalah 60 dibagi 2. 1 menit adalah 60 detik. Kemudian kali 4 sehingga diperoleh 120. Karena melebihi standar,
maka masih dapat terjadi kemungkinan serangan jantung kembali. Latihan soal, kerjakan latihan soal berikut anak-anak di buku tugas kalian. Demikian anak-anak materi kali ini. Jumpa lagi pada materi limit trigonometri part 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.